Shalom saudaraku, selamat sore. Hari ini jumpa lagi kita dalam acara Renungan Senja. Renja yang pertama untuk minggu ini yaitu untuk membahas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Supriyonggo Santoso pada hari Minggu yang lalu tanggal 11 Juli 2021 yang berjudul Diberkati dalam Kebenaran. Saudaraku, kemarin disampaikan untuk kita bahas ulang kembali. Apakah kebenaran itu? Gitu. Bapak Supriyonggo menyampaikan arti dari kebenaran ini ada diartikan sebagai righteousness atau kebenaran hati kita. Ada juga yang berarti truth, ya, yang artinya kebenaran yang menyatakan kenyataan atau lawan dari lie atau kebohongan. Nah, saudaraku, dikatakan kemarin berkat-berkat apa saja yang kita dapat peroleh saat kita melakukan kebenaran itu. Yohanes 8 ayat 32 menjadi dasar daripada pemberitaan firman kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 saya bacakan buat kita semua. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulang dari 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Rupa-rupanya kebenaran ini menjadi suatu momok yang begitu dicari, begitu dibahas, begitu diperbincangkan di tengah-tengah orang Yahudi. Nah, kebenaran yang secara khusus sebenarnya mereka cari adalah mencari seorang raja yang disebut Mesias atau Juru Selamat yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan mereka mencari itu, mereka mendapati beberapa tanda-tanda yang heran, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kuasa sebagai ciri-ciri seorang raja, yaitu keselamatan, penyelamat di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pola pikir bangsa Yahudi waktu itu hanya memikirkan tentang kenegaraan di dunia. Sementara Tuhan Yesus mau memberikan ajaran yang baru, menggantikan pola pikir yang lama, dan itu tidak mudah. Maka Yesus mengatakan, Akulah jalan hidup dan kebenaran. Sementara orang Yahudi ini hanya sibuk berpikir bagaimana mengusir penjajah Romawi, bagaimana bisa bebas dari pajak yang mencekik. Nah, itu saja saudaraku. Nah, apa kata firman Tuhan mengenai kebenaran ini? Di Roma 1 ayat 16-17 dikatakan gini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang. Nah, Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang. Yang pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Maksudnya semua bangsa di luar Yahudi. Sebab di dalam Injil ini nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kebenaran itu berbicara tentang penyelamatan. Penyelamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kemarin ada diungkap sedikit dari Bapak Supriyonggo tentang salah satu perkataan wanita bijaksana dari Tekoa yang diutus oleh Yoab Panglima Daud, seorang perempuan yang diutus menghadap Nabi Daud karena anaknya Absalom. Absalom ini saudaraku
telah membunuh Amnon, anak Daud juga, saudaranya juga dari ibu yang lain. Karena Amnon ini telah memperkosa adik Absalom, yaitu Tamar. Dia menyimpan dendam bertahun-tahun dan pada suatu saat dia merencanakan pembunuhan. Dia bunuh itu anak raja yang bernama Amnon. Setelah dia bunuh itu, dia melarikan diri. Setelah lama dia di sana, Yoab mencari dia. Nah, Yoab ingin dia kembali. Mungkin ada suatu kepentingan politik dari Yoab. Karena Yoab ini, saudaraku, sebenarnya terancam juga akan dibunuh. Karena dia melakukan begitu banyak kekerasan melebihi daripada raja. Jadi dia tentu di sini ada persaingan politik, saudaraku. Kita tahu setiap kali ada pemilihan kepala daerah, kepala negara, atau ratu-ratuan, ratu sejagat, atau Miss Universe. Di sini, saudaraku, kita lihat banyak sekali ujian. Ada persaingan yang ketat, sehingga setiap kandidat akan melakukan persiapan-persiapan yang hebat, kadang sampai yang curang, ya. Dan Absalom menilai dirinya didukung oleh Yoab layak menjadi raja. Karena waktu itu Raja Daud sudah tua, sudah tidak berdaya, sudah hanya tinggal di tempat tidur, saudaraku. Absalom dikatakan dalam Alkitab seorang pria yang sempurna penampilan fisiknya dari telapak kaki sampai ujung kepala. Tetapi Alkitab mencatat betapa jahatnya perbuatan-perbuatan Absalom yang membuat kepedihan hati di dalam Daud. Dan kemudian akhir daripada hidup Absalom ini mati dengan sangat tragis. Nah, Absalom ini merasa dirinya layak menjadi raja. Dengan segala kecurangan dia lakukan. Tapi sebelum itu terjadi, ada peranan daripada Panglima Yoab yang menjemput dia dari tempat pelariannya. Dia utuslah seorang wanita bijaksana. Wanita bijaksana ini mendatangi Nabi Daud. Dia mengucapkan suatu perkataan seperti ini di 2 Samuel 14 ayat 14. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Tuhan tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Artinya apa? Di sini kita dihadapkan kepada satu peristiwa hubungan antara anak yang berdosa dengan seorang ayah yang menjadi raja kebenaran. Daud menjadi raja kebenaran. Di sini ada Absalom, seorang anak yang jahat, yang berdosa. Tetapi dia ingin diampuni. Maka dikatakan, ini juga bisa menjadi gambaran daripada hidup kita, di mana kita ini adalah orang yang berbuat jahat, namun Bapa menempatkan dirinya sebagai ayah yang mengasihi anaknya, memberikan kesempatan kepada anak yang bersalah untuk bertobat, untuk berbuat baik. Dan Daud akhirnya memberikan kesempatan itu, memaafkan, mengampuni, melupakan kesalahan daripada Absalom. Tetapi Absalom ternyata tidak berbuat baik, tidak bertobat. Oleh karena itu, saudaraku, Absalom secara diam-diam mengkhianati kepercayaan ayahnya. Dia berpura-pura menjadi orang baik, cari muka kepada para pemuka Israel dan masyarakat. Lalu dia menentukan suatu hari untuk dia melantik dirinya sendiri menjadi raja, dengan menarik beberapa orang kepercayaan raja untuk berpihak kepadanya. Lalu peristiwa ini tercium Nabi Nathan. Nabi Nathan adalah penasehat Daud yang dipercaya oleh Daud. Nabi Nathan adalah seorang yang membawa suara Tuhan. Lalu Nathan mengingatkan istri Raja Daud yang namanya Batsheba. Mungkin
Nabi Nathan ini melihat kejahatan Absalom, dan mungkin juga Tuhan sudah menyatakan kepada dia bahwa banyaklah peristiwa masalah yang akan ditimbulkan apabila Absalom menjadi raja. Lalu dia melihat Salomo. Salomo sebenarnya anak ke-10. Secara kelahiran Absalom adalah layak untuk menjadi raja. Tetapi dikatakan di sini, selain penampilan Absalom yang sempurna, saudaraku, Tuhan mengatakan penampilan lahiriah tidak berarti dibanding penampilan batiniah. Batiniah saudara bisa mempengaruhi masa depan. Oleh karena itu saudaraku, jangan kita sibuk hanya merawat lahiriah kita, memenuhi kebutuhan lahiriah, tapi penuhilah kebutuhan batiniahmu. Karena inilah yang menjamin membuka jalan untuk masa depanmu. Di 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saudaraku, kebenaran itu bukan perhiasan lahiriah, bukan penampilan secara lahiriah, tapi kebenaran itu dilihat Tuhan, kebenaran di dalam hati. Itu yang disampaikan oleh Bapak Supriyonggo kemarin. Nah, di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketika Nabi Samuel memilih Daud, memilih kakak-kakaknya menjadi raja, ketika Samuel melakukan pemilihan, Samuel melihat paras daripada kakak-kakaknya yang gagah dan hebat dan juga tentara. Tetapi Tuhan mengatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Buanglah saudaraku kemunafikan dari hidupmu. Jangan engkau mati-matian menyusun penampilan secara lahiriah, tapi batiniahmu ringsak, batiniahmu rusak, batiniahmu kotor, batiniahmu munafik. Engkau berkata lain, engkau berbuat lain. Kau tidak memiliki integritas. Engkau mengatakan engkau mendengarkan suara Tuhan, tetapi firman Tuhan yang kau dengar tidak kau lakukan. Engkau menolak Tuhan. Batiniahmu ini berkhianat. Maka engkau menutup masa depanmu. Masa depan yang penuh kemuliaan, kemenangan, yaitu sorga mulia, hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Bapa. Demikian saudaraku. Jadi ingatlah, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Bahwa Yesus sudah mati bagi orang berdosa. Barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Mati, rela mati untuk kebenaran. Apapun tantangannya saudaraku. Tapi hiduplah di dalam kebenaran. Lakukanlah apa yang benar. Sehingga batiniahmu dinilai Tuhan menjadi suatu kebenaran. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, berhubung karena suami saya dengan Bapak Supriyonggo hari ini ada kesibukan, saya gantikan. Besok kita akan jumpa lagi dalam acara Renungan Senja yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyonggo sendiri untuk raja yang kedua. Jika engkau terberkati dengan kebenaran ini saudaraku, lihatlah, Salomo menjadi raja bukan karena perhiasan, bukan karena lahiriah tadi, tetapi kebenaran yang dari hati Tuhan, itu yang ada di dalam dirinya. Saudaraku, mari buka kembali di YouTube, saudara like, saudara subscribe. Bagi yang belum mensubscribe, saudara share kepada banyak orang. Jangan lupa besok jam 5 sore, waktu yang sama,
kita akan menyaksikan acara renungan senja kembali yang kedua. Selasa, Rabu, dan Kamis. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.